Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Desi Syafrida Aini dari Prodi Ilmu Komputer B 2020. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang teks ulasan buku. Saya akan membahas tentang pengertian teks ulasan buku, terus ada struktur teks ulasan buku, cara merekonstruksi teks ulasan buku, serta langkah-langkah operasional penulisan teks ulasan buku. Nah, apa sih teks ulasan buku itu gitu? Teks ulasan merupakan teks yang berisi ulasan atau penilaian suatu karya, misal seperti film, buku, lagu, karya sastra hingga karya seni. Dan biasanya teks ulasan juga disebut sebagai resensi. Teks ulasan juga bisa dibuat terhadap adanya suatu peristiwa, misalnya peristiwa olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Teks ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga bisa disebut sebagai artikel ulasan. Teks ulasan di sini berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap sebuah karya atau peristiwa yang ditulis. Teks ulasan juga tentu memiliki tujuan tersendiri. Apa sih sebenarnya tujuan diciptakannya teks ulasan ini gitu? Pasti Anda bertanya-tanya seperti itu. Nah, yang pertama itu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Dan yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Dan yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi dari suatu karya. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau dibuatkan resensi. Dan yang kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. Dan yang keenam, memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Dan yang ketujuh, memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat di suatu karya. Yang kedelapan, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas atau tidak untuk dinikmati. Dan yang sembilan, memudahkan dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya serupa. Jadi kalau kita mau membaca buku nih, pasti kan mau mengulas buku itu, yang diulas kan bukunya terdapat kesamaan pada buku tersebut. Jadi di sini adalah maksud dari karya serupa ini. Dan yang ke-10, memberi pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Nah, untuk membedakan teks ulasan dengan teks lain, tentunya harus memahami apa ciri khas masing-masing teks. Jadi harus memahami apa ciri khas dari masing-masing teks tersebut gitu. Agar tak salah memahami tentang apa yang sedang dicari, sebaiknya ketahui terlebih dahulu sebuah teks tersebut. Nah, ciri-ciri teks ulasan yang membedakan antara teks ulasan antara teks ulasan dengan teks ulasan yang lain. Nah, yang pertama itu struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Dan yang kedua itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis. Dan yang ketiga, opini yang ditulis dalam teks ulasan berdasarkan fakta yang diimplementasikan.
Dan yang keempat memiliki nama lain, yaitu resensi. Dan yang kelima itu membahas latar belakang dan hubungan dengan karya lain yang sejenis. Dan yang keenam, memuat pendapat dan gambaran mengenai isi dari makna dalam suatu karya yang diulas. Dan yang ketujuh, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kurangan dari suatu karya yang diulas. Lanjut, kita akan membahas tentang struktur teks ulasan buku. Teks ulasan buku terdiri dari 5 struktur penting, yakni ada identitas, orientasi, sinopsis, dan penilaian karya. Yang pertama itu ada penilaian karya. Yang pertama itu ada identitas karya. Pada struktur teks ulasan wajib dicantumkan identitas karya ini. Identitas karya ini biasanya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran si buku tersebut. Dan yang kedua itu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama dari teks ulasan. Orientasi ini menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra, dan juga karya seni lainnya yang kemudian akan diulas. Pada bagian orientasi ini biasanya penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas di dalam teks ulasan tersebut. Dan yang keenam itu ada sinopsis. Dan yang ketiga itu ada sinopsis. Selanjutnya di sini teks ulasan juga harus mencantumkan sinopsis karya. Sinopsis karya ini yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya tersebut. Dan yang keempat itu ada tafsiran. Struktur teks ulasan yang kedua yakni tafsiran. Tafsiran ini merupakan penjelasan yang mendetail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran ini membahas mulai dari bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada evaluasi. Tahap ini selanjutnya di dalam teks ulasan yakni evaluasi. Penulis akan menuliskan evaluasinya berupa pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran dari suatu karya sastra yang diulas. Seperti itu. Pada bagian evaluasi ini akan disebutkan berbagai bagian yang memiliki nilai kelebihan dari suatu karya dan juga menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam suatu karya tersebut, seperti itu. Dan yang keenam ada rangkuman. Pada bagian terakhir ini yaitu rangkuman. Rangkuman ini merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai simpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Di bagian rangkuman ini penulis akan menuliskan komentarnya terhadap karya yang si penulis sendiri ini ulas. Apakah karya tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dinikmati atau tidak. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara merekonstruksi teks ulasan buku. Nah, yang pertama itu membaca teks ulasan. Yang kedua, apabila pengulas belum pernah membaca buku yang diulas, pengulas dapat memberi informasi mengenai buku tersebut. Dalam mencari informasi mengenai buku tersebut, bisa Anda cari melalui internet ya, gitu. Dan yang ketiga itu melihat struktur teks ulasan.
Bagian yang keempat itu menulis kembali teks ulasan berdasarkan struktur teks ulasan. Lanjut kepada langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Jadi untuk memudahkan dalam membuat teks ulasan di sini ada beberapa langkah-langkah teks ulasan yang harus Anda ketahui. Nah, yang pertama itu menentukan jenis buku. Ada banyak jenis buku yang dapat dijadikan sebagai objek untuk membuat teks ulasan. Namun, apakah kalian ingin mengulas buku seperti buku fiksi seperti novel, cerpen atau kumpulan puisi? Maka pilihlah buku yang menurut Anda menarik. Menarik bagi yang Anda pilih. Misalnya nih, Anda menyukai hobi membaca cerita fiksi seperti novel, maka pilihlah novel yang Anda sukai. Kemudian, lakukan ulasan secara mendalam dengan memperhatikan struktur teks ulasan. Catat bagian-bagian terpenting yang sekiranya dapat membantu kalian dalam menemukan data analisis kalian, seperti isi pada keunggulan karya, kelemahan dan kekurangan, serta kelebihan pada karya-karya yang ada tersebut gitu. Namun, apabila kalian ingin mengulas buku non-fiksi seperti buku tentang karya tulis ilmiah, maka lakukanlah hal yang sama seperti menganalisis pada buku fiksi. Pada buku fiksi yang tadi, seperti itu. Yang menjadi perbedaan di sini, ingat ya, yang menjadi perbedaan di sini pada analisis buku fiksi dan non-fiksi adalah pada bagian identitas karya yang masing-masing buku bacaan tersebut. Jadi yang jadi perbedaan di sini adalah identitas dari masing-masing buku antara buku fiksi dengan buku non-fiksi tersebut. Nah, yang kedua itu membaca tujuan penulisan. Pada langkah kedua ini adalah membuat tujuan penulisan. Tujuan penulisan teks ulasan tentu menjadi bagian penting dalam mengulas apa yang menjadi tujuan tersebut gitu. Nah, apa sih yang menjadi tujuan tersebut? Nah, yang pertama itu apakah ingin mencari kelebihan dan kelemahan karya? Apakah untuk mengetahui kualitas karya? Apakah untuk mendapat informasi tentang penulis atau pengarang pada karya tersebut? Apakah ingin mengajak pembaca lain secara luas mengenai karya yang diulas? Apakah untuk memberi pertimbangan terkait karya yang diulas dengan karya yang lain? Membuat tujuan penulisan teks ulasan harus sesuai dengan ketentuan masing-masing pengulas. Apabila kalian hanya sekedar mengulas saja tanpa memiliki maksud dan tujuan tertentu, maka lebih baik tujuan utama penulis teks ulasan menjadi pertama untuk mengetahui secara utuh tentang karya sastra tersebut. Dan yang ketiga itu mencatat bagian identitas buku. Nah, ini penting loh, mencatat identitas bagian identitas buku menjadi bagian yang spesifik jenis buku yang akan diulas. Apakah buku fiksi atau buku non-fiksi, seperti itu. Sebenarnya di antara kedua jenis buku ini, jenis buku yang akan diulas ini memiliki persamaan, hanya saja kategori buku yang menjadi pembeda. Namun, apabila buku jenis ini yang diulas melainkan karya lain seperti drama, film, maka bagian identitasnya pun berbeda pula. Bagian identitas buku mencakup adanya itu judul buku, lalu nama pengarang atau penulis, penerbit, tahun terbit, ada juga jumlah halaman, tebal buku, ukuran buku, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk area berupa drama atau film mencakup nama pemain atau pemeran,
naskah drama, sutradara, produser, penyunting film dan lain sebagainya. Jadi di sini juga sudah sangat jelas kan bahwa antara kedua bagian jenis buku tersebut sangatlah berbeda. Bagian ini mengulas hanya menentukan jenis karya yang akan dijadikan sebagai objek. Dan yang keempat itu ada menulis hal yang menarik pada karya. Langkah selanjutnya adalah menulis hal yang menarik pada buku tersebut. Mengapa demikian gitu? Menulis hal yang menarik dalam hal ini adalah mencari data yang ada pada objek ulasan. Hal terpenting pada bagian ini itu diantaranya ada mencatat kelebihan atau kelemahan dari buku tersebut, dari karya tersebut, terus mencari keunikan dan keunggulan dari karya tersebut, dan membuat pertimbangan tentang isi karya yang diulas. Setelah mencatat bagian ini, maka buatlah rangkuman berupa sinopsis yang memuat gambaran singkat tentang isi karya pada buku yang akan diulas. Nah, setiap pengarang atau penulis memiliki perbedaan dalam penyajian karya. Misalnya karya yang sedang diulas adalah berkaitan dengan buku fiksi, maka termasuk ke dalam hal yang menarik dari buku tersebut bisa berupa penjelasan materi yang dipaparkan itu secara utuh gitu. Apabila dalam pemaparan materi tersebut sedikit akan pembahasannya, maka buku tersebut masih kurang lengkap. Seperti itu. Yang kelima ada menuangkan hasil catatan secara lengkap ke dalam teks ulasan. Nah, setelah menulis hal yang menarik pada karya yang diulas, langkah selanjutnya itu adalah menuangkan hasil tulisan tersebut ke dalam catatan secara lengkap dan menyeluruh gitu. Hasil catatan ini dibuat dengan gambaran umum menyangkut segala isi yang ada dalam karya tersebut. Dalam membuat hasil catatan ini, perhatikan struktur teks ulasan secara urut dari bagian orientasi sampai bagian rangkuman. Karena dengan adanya catatan yang lengkap, maka proses pembuatan dan penyusunan teks ulasan akan sesuai dengan isi pada karya tersebut. Tentu, seorang pembaca yang melihat hasil ulasan yang dibuat akan merasa yakin bahwa teks ulasan tersebut sesuai dengan objeknya. Hasil catatan akan membantu kita dalam proses mengulas. Catatan-catatan tersebut dibuat secara urut dan detail berdasarkan data yang lengkap. 6. Membuat kesimpulan dan menuliskan saran yang baik untuk pembaca. Jadi langkah dalam menyusun teks ulasan yang terakhir ini adalah membuat simpulan dan menulis saran. Sebuah hasil karya yang dibuat oleh penulis atau pengarang tentu memiliki keunggulan dan kelebihan dalam ceritanya. Maka penting sekali loh seorang penulis mendapatkan saran atau kritik yang bersifat membangun. Saran dan kritik tersebut dibuat secara objektif sesuai dengan apa yang ada pada isi cerita. Apabila tidak sesuai, maka penting sekali mengulas kembali cerita yang dibaca. Jadi apabila apabila ulasan yang kita buat itu tidak sesuai, maka kita buat kembali cerita teks ulasan dengan mengulas kembali cerita yang kita baca tersebut. Seperti itu. Seorang penulis akan merasa terbuka apabila hasil karyanya dinilai orang lain. Ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan penilaian tersebut, karya-karya yang dibuat sebelumnya oleh penulis bisa menjadikan pembelajaran dan pemahaman guna meningkatkan kualitas yang ada pada diri si penulis tersebut. Dengan demikian, kedepannya penulis akan lebih senang apabila karyanya dapat dinikmati oleh orang lain ataupun masyarakat luas. Jadi demikianlah penjelasan singkat saya. Semoga apa yang saya jelaskan